Selamat sore anak-anak. Hari ini kita akan membahas soal tryout bahasa Indonesia yang tadi kita kerjakan. Yang pertama, untuk bahasa Indonesia, kita harus membaca soalnya dahulu, baru bacaannya, supaya tidak kerja dua kali. Nah, kita lihat dari nomor 1, makna istilah korosi. Ini untuk makna istilah diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi jawabannya pasti. Tapi kita juga masih bisa mengira-ira. Di sini kan karena sudah bertahun-tahun pagar bersih di halaman rumah mengalami korosi. Oh, berarti pagarnya itu korosi itu berarti kayak keropos gitu ya. Nah, berarti dia itu adalah perubahan atau pembusukan yang disebabkan oleh reaksi kimia. Ya, karena air bercampur dengan oksigen itu menimbulkan reaksi yang merusak logam. Nomor 2, antonim. Antonim kata rame. Kita nggak boleh memukul rata. Kalau rame itu ya lawannya sepi. Salah. Sepi itu masih banyak persamaan kata lainnya. Kita lihat dulu. Untuk jawaban ini kita harus melihat kalimat yang dimaksud di mana. Pada malam minggu kemarin lalu lintas di Jalan Parangtritis terpantau ramai. Nah, ramai untuk kendaraan itu berarti kalau dianya di situ nggak banyak kendaraan lalu lalang itu disebutnya bukan sepi tapi lengang. Kalau sepi itu biasanya untuk orang, misalnya kerumunan di sana ramai, misalnya di alun-alun, tapi karena pandemi sekarang itu sepi, seperti itu. Nomor 3, kalimat utama kita lihat di awal atau di akhir. Di akhir tidak ada kata ajaib, berarti langsung kita cek di awal. Itu membicarakan tentang pola makan yang tidak teratur menyebabkan kenaikan kadar gula darah tinggi. Kita cek di kalimat penjelasnya benar nggak yang dibahas itu. Kalimat kedua menjelaskan kenaikan gula darah itu menjadi penyebab diabetes. Kemudian di kalimat berikutnya tidak terjaganya sistem metabolisme dipengaruhi oleh intensitas asupan makanan. Berarti tentang gula darah dan asupan makanan. Berarti betul yang awal tadi, kalimat utamanya di kalimat pertama. Nomor 4, ide pokok. Kita lihat di kalimat utamanya, awal atau akhir. Kita lihat di akhir ada kata ajaibnya nggak? Ada, yaitu kata itulah. Berarti otomatis kalimat utamanya di akhir. Berarti kita pendekin ide pokoknya. Ini kan mempengaruhi pembelajaran. Apa yang mempengaruhi faktor-faktornya? Berarti jawabannya yang B. Kemudian nomor 5 kita mencari ringkasan. Kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Kita lihat di awal atau di akhir. Awal menjelaskan penularan virus COVID melalui beberapa cara. Berarti ide pokoknya cara penularan virus COVID. Nah, untuk ringkasan itu sendiri itu kita ambil dari kalimat utama diperpendek, jadi kalimat utama jadi ide pokok, kemudian ditambah dengan cuplikan dari tiap kalimat penjelas. Jadi selengkap mungkin, cari yang paling lengkap. Nah, ini di A, B, dan C semua membahas cara penularan virus COVID ya. Jadi nggak harus diletakkan di depan, di belakang juga bisa. Nah, kemudian caranya dengan apa saja? Di bacaan ini ada 3, yaitu dari percikan droplet, kemudian memegang mulut, dan yang terakhir kontak dengan penderita. Kita cek yang A hanya ada droplet dan kontak, berarti enggak. Yang B ini droplet sama hanya pegang mulut, enggak ada yang jarak, berarti ini enggak. Yang C kita cek lengkap ya, ada droplet, ada memegang mulut, sama kontak dengan penderita, berarti C yang paling lengkap. Kemudian nomor 6, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Nomor yang A, rabies bukan penyakit yang berbahaya. Nggak ada penjelasan di bacaan ini bahwa rabies berbahaya atau tidak. Kemudian jadi A enggak. Yang B, rabies tidak menyerang susunan saraf pusat. Di kalimat pertama dijelaskan bahwa dia menyerang saraf pusat, berarti jelas salah. Kemudian yang C, di udara terbuka, rabies sulit mati dengan sabun. Kita cek di kalimat terakhir ini, dijelaskan bahwa virusnya itu walaupun di udara terbuka akan mati oleh sabun. Lah ini kok jawabannya tidak sulit mati, salah. Kemudian yang D, rabies ditularkan dari virus yang masuk ke tubuh melalui gigitan anjing. Kita cek di kalimat kedua, masuk ke tubuh melalui gigitan hewan, yaitu ada anjing, kucing, kelelawar. Oh, berarti ada ya melalui gigitan. Berarti yang D. Nomor 7, jenis paragraf. Jenis paragraf ada 5, argumentasi, persuasi, deskripsi, narasi. Dan ada juga eksposisi. Tapi kalau biasanya jenis paragrafnya kalau dia eksposisi tidak akan ada pilihan argumentasinya seperti itu. Pokoknya salah satu pilihannya.
Nah, di sini kita harus langsung lihat kalimat paling akhir dulu. Nah, kalau di sini ada ajakan, berarti dia otomatis kalimat jenis paragrafnya persuasi, ajakan. Kemudian kalau narasi itu bentuknya cerita, ada alurnya gitu. Kalau deskripsi itu penjelasannya lewat sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, dengan telinga, dengan kita cium baunya, bisa dirasakan dengan mulut kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kalau argumentasi itu tentang pendapat. Di sini di kalimat terakhir ada kata mari, langsung otomatis persuasi karena ajakan. Kemudian nomor 8, hal yang akan terjadi jika perburuan cendrawasih tidak dihentikan. Kita lihat dari kalimat awal, ada beberapa hal yang menyebabkan burung cendrawasih punah. Manusia membunuhnya untuk mendapatkan bulu yang indah. Oh, punah, salah satunya dengan dibunuh. Berarti kalau yang terjadi kalau cendrawasihnya perburuannya tidak dihentikan, itu akan menyebabkan kepunahan. Kepunahan itu berarti berkurang. Itu berarti yang pas yang C, populasi atau banyaknya burung itu akan berkurang. Nomor 9, persamaan teks. Melakukan olahraga salah karena yang pertama olahraga, yang kedua sayur dan buah. Kalau tempat kegiatannya juga salah karena yang pertama di luar, yang berikutnya di sekolah atau di rumah. Kemudian menjaga kesehatan tubuh, kita cek kesehatan penting bagi manusia. Kalau di sini warga menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Kemudian yang nomor 2 juga menyebutkan kalau ini untuk menjaga kesehatan tubuh dengan sayur dan buah, berarti sama-sama membicarakan cara menjaga kesehatan tubuh. Kemudian nomor 10, cara cepatnya gini. Yang diminta mana kita fokus ke situ. Di sini yang diminta ke nomor 2 dan nomor 7 di sini. Yang ini sama ini. Kita cek. Kalau yang sebelah sini kan tentang tugas. Berarti kita lihat tugas si nomor 2 apa? Kita lihat kelompok 1-3 ditugaskan IPA, bahasa, 2 dan 4 mengerjakan matematika dan IPS. Berarti yang kelompok 2 itu IPA dan IPS. Kemudian di sini nomor 7 itu tentang waktu laporan si nomor kelompok 3 ini kapan? Kita lihat kelompok 1-4 Senin, 2 dan 3 laporannya hari Selasa. Berarti udah ketemu jawabannya adalah matematika IPS hari Selasa. Kemudian nomor 11 yaitu mencari tahu mengapa kerbau muda berhasil dimangsa oleh singa. Jadi ceritanya di sini singa itu di hutan, dia ingin makan kerbau. Nah, dia mikir kalau misalkan kerbaunya itu sedikit, kalau sama-sama mereka kuat, tapi nek mau salah satu atau berpisah dari rombongannya, mereka itu akan lemah lah. Nah, di sini singa itu kemudian mendekati kerbau, kemudian memuji-mujinya. Nah, si kerbau ini tersanjung dan tidak menyadari kalau telah ditinggalkan kawanannya. Dan kemudian singa memakannya. Nah, jadi jawabannya kenapa kok kerbau itu bisa dimangsa singa? Karena dia tadi apa? Tersanjung dengan ucapan singa dan akhirnya dia melupakan saudara-saudaranya. Kemudian sebentar. Kalau yang D itu kan tersanjung kemudian melupakan saudaranya. Salah ya. Dia tersanjung dan tidak mengetahui bahwa dia ditinggalkan. Jadi alasannya kenapa kok dimakan singa itu karena kerbau muda itu ditinggal pergi oleh rombongannya karena dia merasa tersanjung itu sampai enggak ngeh kalau ditinggal rombongan. Kemudian latar waktunya, nah di sini tersurat, jadi enggak kelihatan langsung. Kita bisa menganalisis di sini ada kata saat matahari tepat di atas kepala, berarti ngentang-ngentang itu siang hari. Kemudian nomor 13, watak singanya di situ apa? Wataknya adalah licik. Dia pakai kepintaran untuk menjebak si kerbau. Nomor 14, simbol bintang. Simbol bintang itu kalau di pembelajaran tuh anak yang juara. Berikutnya nomor 15, konflik awal cerita. Nah, di sini diceritakan kalau singa itu keliling hutan, tiba-tiba lebah ganggu, kemudian dia menyengat si singa, kemudian dia sombong mau menyiarkan beritanya, malah terperangkap jaring laba-laba dan mati. Jadi sebenarnya kalau mau tahu konflik awal kita harus tahu puncak konfliknya di mana. Jadi puncak konfliknya lebah menyengat singa. Nah, sebelum nyengat dia ngapain? Jadi dia itu sebelumnya adalah mengganggu singa. Kemudian nomor 16, amanatnya. Lebahnya itu kayak gimana? Nah, yang pas di sini adalah
Coba kita cek yang A, jika ingin dihargai kita harus menyiarkan kemenangan, jelas salah. Yang B, bila memiliki tubuh yang lincah kita boleh menyakiti orang lain, yo salah, masuk boleh. Nah, yang C, sebaiknya tetap rendah hati walaupun memiliki keunggulan. Nah, C ini bisa ya, coba kita lihat yang di kita seharusnya menunjukkan kekuatan yang dimiliki pada orang lain. Nggak boleh ya untuk menyakiti orang lain. Yang pas C, dia bisa walaupun kecil bisa mengalahkan si singa. Jadi yang paling pas yang itu. Kemudian yang pipit ini tadi, ceritanya adalah pertama itu, bentar. Jadi di sebuah hutan itu ada tinggal berbagai hewan, kemudian makanannya berlimpah. Monyet makan buah, kemudian bijinya dibuang-buang dan dipungut pipit bila. Terus kalau monyetnya itu mengatai pipit, kamu kurang makanan kok menguti biji-bijian. Dan si pipit pun bicara kalau biji itu nanti akan ada manfaatnya. Kemudian si pipit ini bawalah dia itu ke puncak gunung. Nah, biji-bijian itu. Terus kemudian pipit itu nggak menghiraukan, terus bawa ke puncak gunung ya. Beberapa bulan ada hujan lebat, akhirnya lembahnya tergenang, terus tanaman mati, hewan-hewan kesulitan makanan. Terus pipit tuh kasihan tuh ngambilin monyet, kemudian dia nunjukin, kenapa kok kamu kok pucat? Saya nggak makan nih 2 hari. Terus apa kamu bisa menolongku? Nah, kemudian pipit nunjuk ini. Ternyata pipit itu biji-biji yang ditanam si pipit itu berhasil tumbuh di puncak gunung dan berbuah. Nah, ini adalah biji yang kupunguti dulu. Ternyata kamu sangat pintar, aku tidak menyangka. Nah, pertanyaannya 17, peristiwa yang terjadi bila pipit menghiraukan perkataan monyet berarti apa? Kan nggak nanam biji-bijian. Berarti nanti di sana hewan-hewan kan nggak cuma monyet ya, kan semua tanaman mati tuh. Berarti berbagai hewan akan kelaparan. Kalau seluruh hewan mati salah, belum tentu ya. Tapi yang jelas berbagai hewan akan kelaparan. Kemudian apa sih keteladanan tokoh pipit? Nah, ini A, bertindak dengan penuh pemikiran, dia tidak memikirkan perkataan monyet. Maaf. Ada yang lebih pas lagi di sini ya, yang C, memperhatikan teman yang kesulitan tadi, nanyain si monyet tadi ya. Jadi C yang ini. Kemudian nomor 19, kata yang tepat melengkapi itu adalah sebagian besar masyarakat memberikan titik-titik untuk meringankan penderitaan korban banjir. Sumbangan itu berarti memberikan bantuan. Nek tunjangan itu tuh jadi kayak tambahan penghasilan tuh untuk tujuan tertentu, misalnya menunjang anak. Jadi itu tambahan penghasilan untuk anak kayak gitu. Kalau subsidi itu keringanan biaya. Jadi misalnya 10.000 dapat subsidi 2.000 berarti dapat keringanan 2.000. Kalau hibah itu biasanya berupa benda, misalkan tanah, bangunan. Jadi yang pas A. Kemudian nomor 20, ungkapan yang tepat di sini walaupun jadi juara, Dimas tidak lantas apa? Berarti dia tidak lantas sombong ya, biasanya orang juara, tapi dia tidak lantas sombong. Berarti yang pas adalah besar kepala. Kalau keras kepala sama kepala batu sama ya, jadi dia tuh ngeyelan. Kalau kepala dingin tuh berarti bisa berpikir dengan tenang. Kemudian nomor 21, peribahasa yang tepat di sini, kalau si Tiara ini rajin berangkat sekolah sambil bawa titipin kue-kue, pulangnya dia bisa ngambil hasil jualannya. Berarti yang pas mana? Nah, yang pas adalah yang sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali melakukan pekerjaan, kita bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam sekali waktu. Nah, kalau yang A dan yang C, yang mana nih? B, itu hampir sama artinya. Jadi kita kalau melakukan pekerjaan itu harus bertahap, nggak bisa langsung selesai. Kemudian ya kalau yang D itu sepandai-pandainya tumpai melompat, sekali waktu jatuh juga. Jadi meskipun kita selalu berhasil gitu, tapi kadang kita bisa melakukan kesalahan. Itu arti yang D. Ini jawabannya 21C ya. Kemudian nomor 22. Nah, ini penting banget nih cara untuk mengerjakannya. Rata-rata
kalau soal itu kan harus ada pengecohnya dan nggak terlalu jauh. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada 5, ada 2 nih. Mana yang paling, kita lihat ya, urutannya 5 atau 2 dulu awal ini. Buka penutup pensil dulu atau milih ketebalan. Jadi prinsipnya gini, kalau melakukan langkah-langkah sesuatu itu kita harus siap dulu alat dan bahan yang mau kita gunakan. Jadi mana lebih pasnya langsung buka tutup apa kita milih ketebalan dulu. Nah, yang paling pas ya berarti kita siapkan dulu apa yang mau kita gunakan. Jadi memilih ketebalan pensil. Kemudian kalau sudah, nanti kita baru buka tutup pensil, kemudian tadi berarti yang pas 2 ya, 2 terus 5 terus 1 itu terus dimasukkan isi, setelah dimasukkan mana 3 atau 6. Nah, yang pas juga ditutup dulu baru bisa digunakan, berarti otomatis jawabannya D. Kemudian untuk nomor 23 urutan paragraf deskripsi yang tepat, kita bisa lihat loh di sini. Kelihatan pola jawaban itu yang paling banyak karena untuk pengecoh di sini 1 dan 4. Mesti ini berarti yang paling banyak 1. Kemudian udah 1, ini ada yang pilihan 1 tuh ada 2 dan 3. Berikutnya ini 2 dan 3. Yang lebih banyak 3, berarti 3. Kita cek terus kemudian terakhir 2 atau 5. Kita buktikan dulu sebentar. 1, 3 dulu ya. Pertama, andong merupakan salah satu alat transportasi di Yogyakarta. Oh, ngomongin transportasi, dilanjut lagi. Terus ketiga ya, transportasi ini tidak memerlukan mesin. Loh, nggak pakai mesin terus pakai apa? Oh, yang kedua, alat transportasi ini ditarik dengan kuda. Nah, kalau udah ditarik dengan kuda, yang mengendalikan kusir. Nah, ya toh, berarti pas. Jadi jawabannya 1, 3, 2, 4. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 24, laporan pengamatan. Ini kalau di tengah-tengah kita harus melihat yang sebelumnya dan sesudahnya. Yang sebelumnya ngomongin penjualnya, yang setelahnya ngomongin jenis yang dijual, makanan yang dijual. Berarti yang paling pas mana? Kalau itu berarti kan kita harus ngomongin penjualnya. Oh, penjualnya siapa sih? 2 orang ya, berarti mereka. Yang pas mana? B atau C? Mereka menjual beberapa makanan dan minuman atau mereka melayani pembeli dengan sangat ramah. Nah, di kalimat selanjutnya kan yang dijelaskan makanan yang dijual, berarti yang pas yang B. Kemudian nomor 25. Nomor 25 ini juga sama melengkapi. Nah, ini ada doa tulus dari kami semua, semoga Bapak Ibu sehat, kemudian mohon doa restu. Nah, tengah-tengahnya kita kira-kira harusnya apa ya? Kan orang itu pertama terima kasih dulu, terus mendoakan, terus mohon maaf kalau ada kesalahan ya, kalau orang perpisahan pidato itu kemudian baru mohon doa restu. Nah, di sini yang paling pas adalah yang mana? Berarti yang ini. Tak lupa kami mohon maaf atas segala kesalahan. Nomor 26, titik-titiknya kita isi. Di situ kan harus tahu kata dasarnya titik berat. Dua kata kalau diberi awalan dan akhiran dia akan digabung. Kemudian kalau kata dasarnya itu diawali KTSP dia luluh. Kalau dikasih di sini yang pas dititik beratkan atau menitik beratkan. Menitik beratkan ya, kata dasarnya titik berat, kemudian dapat akhiran sama awalan berarti digabung, kemudian titik berat awalannya T, KTSP berarti dia luluh, T-nya hilang depan jadi N, menitik beratkan. Jawabannya D. Nomor 27, kakak memilih untuk menaiki kereta api. Nah, nggak pas ya, menumpang kereta api. Kemudian memboncengnya ini yang pas apa? Kan dia berangkat sendiri, masa membonceng? Yang pas apa? Kalau berangkat naik motor sendiri itu berarti apa? Menyetir atau mengendarai yang pas. Nah, yang pas adalah kakak berangkat sendiri ke stasiun dengan mengendarai sepeda motor. Jawabannya B. Nomor 28, tata kalimat yang tepat, SPOK. Kita cari dulu subjeknya apa? Lomba permainan tradisional atau piala Bupati Bantul. Di sini coba kita lomba permainan tradisional. Oh, yang pas berarti ini. Lomba permainan tradisional memperebutkan piala Bupati. Berarti kan S. S-nya lomba tradisional.
predikatnya memperebutkan. Apa yang diperebutkan? Objeknya piala bupati. Keterangannya apa? Untuk bertujuan untuk melatih karakter anak. Berarti yang pas yang C. Kemudian nomor 29, mana kata yang salah? Yang salah adalah kanker, itu harusnya kanker tanpa G, dan zat itu tanpa Z. Jadi jawabannya yang salah A. Kemudian nomor 30, Amboy indah sekali bunga ini Emma. Nah ini Amboy itu kata seru, berarti kalimat itu harus diberi tanda seru. Tapi kita lihat setelah Amboy itu hurufnya kan kecil indahnya, berarti jangan serunya di sini koma dulu. Kalau misalkan di sini i-nya besar, akhir kalimat di sini ini itu adalah tanda titik atau apa ya. Ini kan karena Amboy kata seru, akhirnya harusnya kata seru. Jadi yang salah adalah tanda tanya dan tanda titik. Kemudian nomor 31, mana yang tepat penulisan ejaannya? Pantai Parangtritis, kapital pantainya karena ada namanya Parangtritis. Kemudian untuk istilah hari, bulan, tanggal itu walaupun ada namanya huruf kecil, jadi ini harinya yang pas yang huruf kecil. C dan D salah. Kemudian untuk minggunya, harinya yang Sabtu minggu pertama toh. Nah harinya adalah yang Sabtu. Minggu pertama itu frekuensinya kan dalam sebulan ada 4 minggu, jadi itu di minggu yang pertama, jadi frekuensi bukan nama hari, jadi minggunya kecil. Jawabannya 31A. Kemudian 32, hai Alia, selamat pagi. Wah ini sapaan harus ada tanda serunya kan. Hai Alia, Alia tuh kata sapaan, berarti setelah hai koma. Hai Alia. Nah kemudian setelah Alia ini koma lagi karena selamatnya kecil ya S-nya. Terus kemudian baru terakhirnya adalah seru karena kan nyapa ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 33, penulisan ejaan yang tepat adalah, kita cek di sini. Yang tepat antre kata bakunya dan termometer. Jadi jawabannya B. Nomor 34, Tuhan yang Maha Esa itu kapital semua. Tapi kalau untuk selain yang Maha Esa itu yangnya kecil. Kenapa? Karena dia kalau yang Maha Esa itu ada di UUD 1945. Jadi kekhususan. Kalau yang lainnya yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, nah itu yangnya kecil. Kemudian maha itu digabung, Maha Kuasa gitu-gitu. Nah itu digabung, jadi kuasanya kecil. Jadi yang pas jawabannya yang C. Kemudian nomor 35, mengapa ayah belum pulang Bu? Nah Bu ini adalah kata sapaan, jadi koma dulu. Mengapa berarti diakhiri dengan tanda tanya, karena kata tanya mengapa itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.